Kita semua, silakan memperkenalkan diri siapa yang hadir. Untuk permohonan nomor 203 siapa? Silakan. Izin Yang Mulia. Ya. Yang kami hadir di sini untuk perkara registrasi 216 Yang Mulia. Ya. Ya. Yang hadir hari ini adalah saya Abdul Ghafur Sangaji selaku kuasa pemohon. Ya. Di sebelah kanan saya pemohon prinsipal yaitu Pak Dr. Bonatua Silalahi, SSI ME. Oke. Itu yang bisa saya perkenalkan Yang Mulia. Oke, terima kasih. Pertama, kami menyampaikan permohonan maaf karena jadwal ini agak sedikit terlambat karena ada pergeseran dengan permohonan sebelumnya. Dan sesuai dengan ketentuan hukum acara, untuk permohonan nomor 216, saudara mengajukan permohonan ke Mahkamah dan sudah diregistrasi dengan permohonan nomor 216 tahun 2025. Sekarang sesuai dengan ketentuan hukum acara, saudara dipersilakan menyampaikan pokok-pokok permohonan, jadi pokok-pokoknya saja, lalu nanti ditutup dengan petitum. Bisa didengarkan? Bisa ya, Anda sudah selesai diskusi atau belum? Izin Yang Mulia, karena ada perbaikan dari pemohon, kebetulan kami sudah laporkan tadi, cuman minta persetujuan dari Yang Mulia. Sebentar dulu, ya kan kalau saya ngomong Anda tuh harus berhenti juga di situ. Oke, ya? maaf. Ya. Jadi sudah diregistrasi dengan permohonan nomor 216 dan sesuai dengan ketentuan hukum acara, hari ini kita akan mendengarkan pokok-pokok permohonan, lalu nanti akan ada penasihatan dari Mahkamah. Apa yang mau disampaikan, silakan. Ya, baik Yang Mulia, sebagaimana tadi sudah kami sampaikan bahwa terhadap materi permohonan ini ada perbaikan yang disampaikan oleh pemohon prinsipal. Apakah memang diperkenalkan oleh Yang Mulia untuk kami bacakan yang perbaikan setelah nanti disetujui oleh Yang Mulia, atau memang seperti apa, mohon arahan Yang Mulia. Terima kasih. Karena udah pernah berbicara di Mahkamah Konstitusi belum? Sebelumnya? Kalau yang prinsipalnya belum pernah Yang Mulia. Yang kuasa hukumnya? Oh, pemohonnya udah 2 kali Yang Mulia. Oke. Kalau kami ini yang pertama Yang Mulia. Oke. Jadi sekarang disampaikan dulu apa yang ditulis dalam permohonan yang disampaikan ke Mahkamah. Nanti kalau ada perbaikan akan ada waktu untuk memperbaiki permohonan, ya. Karena kami hakim panel membuat catatan untuk disampaikan penasihatan berdasarkan permohonan tertulis yang disampaikan kepada Mahkamah. Jadi nanti jangan terjadi lain yang dituliskan, lain yang dinasihatkan, lain lagi perbaikannya. Jadi itu ketentuannya. Silakan sekarang menyampaikan pokok-pokok permohonan, pokok-pokoknya saja silakan. Baik, terima kasih Yang Mulia. Pokok-pokoknya adalah bahwa saya yang bertanda tangan di bawah ini, nama lengkap Dr. Bonatua Silalahi, tempat tanggal lahir Medan 20 Mei 1997, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan peneliti independen, beralamat di Cawang. Ya, cukup. Dengan ini mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang. Dan yang kedua adalah Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2023 tentang pencalonan peserta pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2023. Dan yang ketiga adalah Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2010 tentang pedoman teknis tata cara pencalonan pemilihan umum kepada kepala daerah dan wakil kepala daerah. Oke, itu cukup ya. Sekarang Anda terus ke legal standing saja, nanti akan kita nasihatkan. Jelaskan legal standingnya apa, kira-kira. Kenapa Anda merasa dirugikan hak konstitusionalnya
dengan berlakunya norma yang dimohonkan pengujian. Silakan jelaskan. Baik, terima kasih Yang Mulia. Bahwa pemohon mengajukan permohonan pengujian konstitusional terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang pencalonan peserta pemilihan umum presiden dan wakil presiden sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 23 Tahun 2023 serta Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2010 tentang pedoman teknis tata cara pencalonan pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah, bahwa norma-norma dalam peraturan perundang-undangan tersebut meniadakan kewajiban autentikasi terhadap ijazah asli calon pejabat publik. Karena hanya mewajibkan menyerahkan fotokopi ijazah yang dilegalisir dan menyatakan KPU dapat melakukan klarifikasi apabila diperlukan sehingga bersifat diskresi opsional. Oke, apa lagi? Bahwa keberlakuan norma-norma tersebut telah menimbulkan pelanggaran terhadap 4 pasal dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yaitu pasal 27 ayat 1 tentang kesetaraan di hadapan hukum, pasal 28C ayat 1 tentang hak mengembangkan diri melalui ilmu pengetahuan, pasal 28D ayat 1 tentang hak atas kepastian hukum yang adil, dan 4 pasal 24F tentang hak memperoleh informasi yang benar. Oke. Lanjut, alasan-alasan permohonan. Kenapa norma-norma yang diuji itu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 45? Silakan. Silakan, kuasa hukum mau menambahkan? Ya. Saya lanjut Yang Mulia. Ya. Bahwa pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan segala warga negara bersamaan kedudukannya. Oke, itunya sudah, sekarang alasannya. Oke, alasannya nih, alasan pertentangannya apa itu? Di mana? Ini pasal 28 sudah semua, pasal 28F. Kalau begitu langsung ke petitum. Ya. Silakan. Izin Yang Mulia. Ya, silakan. Untuk petitum ya. Ya. Bahwa berdasarkan seluruh uraian fakta, bukti dan alasan hukum sebagaimana diuraikan dalam bab 1 sampai dengan bab 5, pemohon memohon dengan hormat kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk memeriksa dan mengadili permohonan akuo serta menjatuhkan putusan sebagai berikut. 1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya. Yang kedua, menyatakan bahwa pasal 169 huruf R Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi undang-undang, dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai bahwa syarat berpendidikan paling rendah tamat sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat harus dibuktikan melalui ijazah yang telah diautentikasi terhadap ijazah asli oleh lembaga pendidikan penerbit atau ahli dokumen forensik yang berwenang. Yang ketiga, menyatakan bahwa pasal 18 ayat 1 huruf M dan pasal 19 ayat 2 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2023 tentang pencalonan peserta pemilihan umum presiden dan wakil presiden sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2023 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sepanjang dimaknai bahwa Komisi Pemilihan Umum hanya dapat melakukan klarifikasi terhadap keabsahan dokumen pencalonan apabila diperlukan atau bersifat opsional. Kemudian yang keempat, menyatakan bahwa pasal 9 ayat 1 huruf M dan pasal 17 ayat 2 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2010 tentang pedoman teknis tata cara pencalonan pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sepanjang dimaknai bahwa Komisi Pemilihan Umum Provinsi atau Kabupaten Kota tidak wajib melakukan autentikasi atau klarifikasi faktual terhadap ijazah asli calon kepala daerah dan wakil kepala daerah. Dan yang kelima, menyatakan bahwa pasal 169 huruf R Undang-Undang Nomor 7 2017 junto Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 pasal 18 ayat 1 huruf M dan pasal 19 ayat 2 PKPU 19 2023 junto PKPU 2023 serta pasal 9 ayat 1 huruf M dan pasal 17 ayat 2 PKPU
13/2010 seluruhnya tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa Komisi Pemilihan Umum wajib melakukan autentikasi dan klarifikasi faktual terhadap ijazah asli calon pejabat publik presiden, wakil presiden, kepala daerah, wakil kepala daerah, anggota DPR, DPD, dan DPRD. Keenam, memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk menyesuaikan seluruh peraturan teknis penyelenggara pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah agar memuat ketentuan yang mewajibkan autentikasi ijazah asli calon pejabat publik dengan melibatkan lembaga pendidikan, penerbit atau ahli dokumen forensik yang berwenang, serta mendokumentasikan hasil autentikasi tersebut dalam berita acara resmi sebagai arsip substantif negara sesuai dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan. 7. Memerintahkan Panitera Mahkamah Konstitusi untuk memuat putusan ini dalam berita Negara Republik Indonesia agar menjadi pedoman hukum bagi penyelenggara pemilu, lembaga pendidikan, dan masyarakat luas dalam menjamin keaslian dokumen pendidikan pejabat publik. Kedelapan, atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon kiranya Mahkamah menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya ex aequo et bono dengan tetap menjamin pemenuhan hak konstitusional pemohon dan masyarakat untuk memperoleh informasi publik yang benar dan autentik sesuai dengan pasal 28F Undang-Undang Dasar 1945. Demikian petitumnya yang mulia. Cukup ya. Ini sebelum mengajukan permohonan pernah baca peraturan Mahkamah Konstitusi nomor 7 enggak? Tahun 2025. Pernah yang mulia. Oke. Pernah dibaca ya? Ya. Nah, tapi enggak tercermin kan di sini nih. Nanti yang harus diperbaiki salah satunya ya. Jadi dibaca urutan-urutannya itu apa dan segala macam. Oke, terima kasih sudah menyampaikan pokok-pokok permohonan. Sekarang penasihatan akan dilakukan oleh Hakim Panel, dimulai dari Yang Mulia Hakim Konstitusi Bapak Dr. Ridwan Mansur, dipersilakan. Baik, terima kasih Yang Mulia Ketua Panel, Yang Mulia Profesor Saldi Isra, dan juga Yang Mulia Anggota Panel, Yang Mulia Bapak Arsul Sani, dan juga kuasa pemohon Saudara Abdul Ghafur Sangaji, dan juga prinsipal Saudara Dr. Bonatua Silalahi. Ya. Yang mulia. Baik, ini saudara sudah mengajukan permohonan itu ada 8 halaman. Ya. Nah tadi juga menyebut tentang perbaikan karena memang pada sidang pendahuluan yang salah satu acaranya adalah membacakan permohonan dan juga menyampaikan permohonan dan juga penasihatan. Ya. Nah saudara dengarkan, mudah-mudahan ada beberapa bagian yang saya lihat memang sepertinya dari sisi format ya dan struktur itu yang belum pas. Begitu juga ada beberapa penulisan yang kurang sesuai dengan ketentuan, sebagaimana juga tentang tata beracara itu merupakan hal yang penting untuk beracara di mahkamah itu ada ketentuan yang sudah bisa saudara lihat nanti ya sehingga bisa diperbaiki pada bagian-bagian tertentu ini. Yang pertama ini saudara mengajukan pengujian material ya. Sebagaimana tadi sudah disampaikan. Nah, saya juga akan menyampaikan mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini seperti apa yang saudara katakan tadi perbaikan itu ya. Nah, bisa saudara nanti lihat. Kemudian dengan beberapa batu uji, di sini ada 4 dasar pengujian yang terajukan antara lain pasal 27 ayat 1 UUD NRI tahun 1945. Kemudian pasal 28C ayat 1 UDNRI 1945, pasal 28D ayat 1 UDNRI 1945, dan pasal 28F Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945. Nah ini juga tadi saudara memang harus melihat bahwa yang penting adalah bagaimana yang saudara tulis di sini, saudara harus menguraikan, sebagian lain saudara harus elaborasi, sebagian lagi harus saudara konsentrasikan. Jadi misalnya antara norma yang diuji itu ya, yang saudara anggap merugikan saudara dengan berlakunya norma ini tadi, ya hak konstitusional saudara merasa dirugikan, itu saudara juga harus uraikan. Secara garis besar misalnya saudara harus mengelaborasi bukan saja mengenai norma itu, tetapi juga mengenai dikonsensasikan antara norma yang diuji itu dengan batu ujinya itu.
yang 4 pasal yang saudara sebut di dalam dasar pengujian ini. Nah, ini yang saudara uraikan, ini belum terlihat sebelum saudara elaborasi pertentangan mengapa pasal itu bertentangan UUD NRI 1945. Itu yang saudara harus elaborasi dan saudara uraikan. Nah, begitu juga dengan penempatan, ada beberapa format dan struktur penyusunan ini yang memang kurang lazim ya, yang saudara uraikan. Seperti misalnya pada legal standing. Ini saudara mestinya pada bagian ini legal standing, tapi yang diuraikan tentang ruang lingkup pengujian konstitusional. Ya, seperti misalnya halaman 2 dan 3 pada bab 2 mengenai ruang lingkup pengujian konstitusional, halaman 5 huruf C, sampai ke penutup pun begitu, ya. Di halaman 8 bab 7 itu tiba-tiba muncul, sehingga sebaiknya ini saudara hapus saja yang memang bukan bagian dari legal standing. Nah, begitupun dengan legal standing, saudara memang harus melihat tadi PMK 7 2025 itu tentang tata beracara dalam pengujian undang-undang. Nah, itu saudara lihat nanti, saudara lihat contoh-contoh putusan, misalnya seperti itu. Karena di sini kan sebenarnya saya lihat dari data yang ada di Mahkamah Konstitusi sudah yang ketiga kali ini ya. Ya. Yang ketiga kali ini, per tahun 2022 pernah saudara beracara, 2025 permohonan 134 PUU itu juga saudara sudah pernah ajukan. Nah, disusun yang sesuai dengan ketentuan yang ada. Jadi memudahkan secara format itu ada urut-urutannya ya, ada bagian-bagian. Di kewenangan mahkamah juga saya lihat ada beberapa pasal dalam undang-undang dan juga undang-undang dasar negara Indonesia yang saudara sudah cantumkan, tapi masih ada beberapa pasal yang belum saudara masukkan. Saudara lihat ketika saudara melihat putusan-putusan yang sudah pernah ada, lihat di laman Mahkamah Konstitusi itu lengkap sekali, terutama yang dikabulkan misalnya saudara lihat seperti kewenangan ini sudah dengan mudah saudara lihat, saudara sesuaikan ya dengan yang sudah ada di dalam permohonan-permohonan yang selesai dan diputus. Nah, ini mengenai kewenangan itu ada beberapa banyak sekali kesalahan di dalam pengutipan bunyi pasal. Itu tidak lengkap. Kalau saudara menyebut pasal itu saudara harus lengkapi, sama dengan ketika saudara menyebut undang-undang itu saudara lengkapi. Ini banyak hanya terpenggal sepotong-sepotong sehingga menjadi bunyinya itu menjadi tidak benar. Ya, penulisannya. Nah, itu nanti saudara lihat ada beberapa kekeliruan dalam pengutipan misalnya, kemudian juga di bagian-bagian hak dan kewenangan ini juga saudara salah di dalam penulisannya. Saudara lihat. Memang sudah ada bagiannya, jadi saudara harus menempatkan apa yang saudara uraikan itu pada bagian yang memang sudah ditentukan itu. Di kedudukan hukum pemohon ini legal standing masih yang saudara saya lihat masih ada beberapa yang belum saudara elaborasi. Sebagaimana parameter ya 5 syarat itu. Parameter di dalam kerugian konstitusional yang saudara harus uraikan, saudara elaborasi. Apakah benar dengan pasal ini berlakuan ini ya saudara akan berpotensi ya misalnya atau faktual secara nyata merugikan saudara, hak konstitusional saudara, atau mungkin potensial ya, atau bisa saja terjadi dengan berlakunya pasal ini berpotensi untuk menimbulkan kerugian hak konstitusional saudara. Nah, ini yang belum diuraikan sama sekali saya lihat. Saudara uraikan ya, akibatnya di pasal 169 huruf R ini ya, yang keempat batu uji ini tidak muncul alasan-alasan yang dimaksud oleh judul ini mengenai kedudukan hukum dan alasan-alasan permohonan ini. Kemudian juga mengenai saudara kan di sini mendalilkan ketentuan aku bertentangan dengan pasal 27 ayat 1, pasal 28C ayat 1, pasal 28D ayat 1 dan pasal 28F UUD NRI 1945 ya. Ini kan menguji pasal 169 huruf R Undang-Undang Pemilu ini kan ini sudah beberapa kali juga diuji oleh MK.
Nah, saudara bisa melihat itu ya, saudara lihat. Kemudian saudara tentunya memang karena sudah beberapa kali ini ada diajukan dan diputus di Mahkamah Konstitusi, saudara harus menguraikan bagian yang penting bahwa itu tidak demis in idem. Nah, ini yang belum muncul ya. Saudara harus bisa menguraikan bahwa benar bisa bergeser dari apa yang telah diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi sebelumnya. Nah, ini saudara harus benar-benar menguraikan alasan apakah Mahkamah harus merubah pendiriannya, karena itu sama yang saudara ajukan. Saya lihat juga ada beberapa yang bahkan sama antara pasal yang diuji dengan batu ujinya itu. Nah, ini saudara harus uraikan sedapat mungkin dengan melihat contoh-contoh sebelumnya. Kemudian juga saya lihat di sini langsung ke petitum ya. Di petitum juga ini ada 7 butir petitum ya. Cuma ada beberapa memang yang saya lihat tidak lazim. Bahkan ada juga yang bagian-bagian yang bukan kewenangan Mahkamah Konstitusi. Di petitum angka 2 misalnya, ini kan saudara diberi nomor dan tahun lembaran dan tambahan lembaran negara, undang-undang pemilu, itu masih belum lengkap. Kemudian petitum angka 3, angka 4, dan angka 5 itu kan bukan kewenangan Mahkamah Konstitusi. Tapi saudara cantumkan itu pada bagian yang paling penting di bagian petitum. Ya, ini kan untuk menyatakan PKPU bertentangan UUD RI tahun 45 sehingga petitum tersebut sebaiknya dihilangkan saja. Ya. Kemudian petitum di angka 6 itu kan berisi perintah kepada KPU. Ya. Untuk menyesuaikan. Nah, ini juga bukan kewenangan Mahkamah. Itu saudara harus hati-hati karena bagian gongnya ini harus betul-betul tepat ya. Ini sebaiknya di drop saja. Terus saya coba saudara lihat kembali karena tidak lazim itu dicantumkan dengan petitum yang seperti ini. Juga angka 7. Nah, ini panjang sekali. Termasuk memerintahkan panitera Mahkamah Konstitusi untuk membuat putusan ini. Sebaiknya kata panitera MK dan sebagainya itu akan menjadi pedoman bagi penyelenggara pemilu. Ini juga saudara hapus saja, panjang sekali ini. Dan tempatnya juga tidak tepat. Nah, sekali lagi saudara memang betul-betul mempelajari, melihat dengan jelas juga PMK 7 2025 tadi yang saya sampaikan, karena itu yang menjadi pedoman di dalam penyusunan struktur format untuk mengajukan permohonan dan bertata beracara di Mahkamah Konstitusi. Ya, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa lebih memperbaiki, ya, lebih melengkapi dan juga lebih dengan permohonan dengan penulisan yang tepat tentunya. Yaitu angka awal yang harus saudara betul-betul perhatikan dan perbaiki. Itu saya kembalikan kepada Yang Mulia Ketua. Terima kasih Yang Mulia. Terima kasih Yang Mulia. Berikutnya Yang Mulia Bapak Dr. Arsul Sani, dipersilakan. Terima kasih Yang Mulia Ketua Panel Prof. Saldi Isra, Yang Mulia Anggota Panel Pak Dr. Ridwan Mansur dan saudara pemohon serta kuasanya yang saya hormati. Pertama ini buat kuasa pemohon karena baru pertama kali beracara di Mahkamah Konstitusi, saya kira dari permohonan ini ada hal-hal yang bisa dijadikan pengalaman, termasuk juga tentunya bagi pemohon prinsipal. Tetapi ini kan karena pemohon prinsipal kan paling tidak sudah kedua kalinya ya menjadi pemohon, tetap ada hal-hal yang juga perlu diperbaiki ya. Tadi sudah ditanyakan oleh Yang Mulia Ketua Panel, apakah permohonan ketika menyusun permohonan, pemohon membaca Peraturan Mahkamah Konstitusi nomor 7 tahun 2025. Karena ini buku pinternya bukan hanya bagi para pemohon, kuasanya, tapi buku pinternya para hakim juga. Kami tiap hari ini tadarus PMK 7 tahun 2025 ini ya, membaca terus. Jadi tidak bosan-bosannya, apalagi yang
belum pernah atau baru 1-2 kali. Ini memang harus di ini. Nah yang kedua, ya tentu karena ini pemohon punya kuasa, saya berharap kuasanya juga bisa membantu nanti kalau memang permohonan ini diteruskan dengan perbaikan yang tadi sudah disebutkan oleh Yang Mulia Ketua Panel. Ya. Nah, saya selalu katakan dan ini saya kira sudah saya sampaikan juga ketika pemohon prinsipal mengajukan permohonan sebelumnya, ya, bahwa belajar yang paling enak itu dari melihat contoh, ya, karena kalau hanya membaca peraturan kadang-kadang kita ini masih confused gitu ya, ini yang dimaksud apa. Tapi melihat contoh itu dan kemudian menggunakan contoh yang ada itu akan saya kira jauh lebih mudah, tapi tetap diperlukan untuk memahami aturannya. Nah, contoh itu dilihat di mana? Ini untuk kuasa pemohon yang baru pertama kali. Itu dalam putusan Mahkamah Konstitusi, terutama yang putusannya mengabulkan permohonan. Ya. Dalam putusan itu kan dikutip lengkap permohonan pemohon dalam bagian duduk perkara. Ya. Nah, tentu karena itu permohonannya dikabulkan dan kemudian juga dikutip lengkap, itu adalah permohonan yang biasanya, ya, tapi tidak selalu, ya, biasanya sudah mengalami perbaikan atau artinya ada perubahan, ada improvement dari permohonan yang pertama kali diajukan seperti permohonan pemohon ini. Nah, saya menyarankan sekali lagi baik kepada pemohon prinsipal maupun kuasa hukumnya untuk melihat itu banyak kok contoh permohonan. Contoh saya kasih ya, putusan mahkamah yang mengabulkan ya permohonan terkait dengan ambang batas Pilpres, tentang ambang batas pilkada. Itu contoh-contoh, termasuk misalnya yang terakhir yang cukup banyak dibahas di media adalah putusan Mahkamah Konstitusi nomor 135 ya 2024 itu ya, yang terkait dengan pemisahan pemilu antara pemilu nasional dan pemilu daerah. Itu saya kira contoh beberapa putusan di mana permohonannya itu adalah permohonan yang bagus gitu ya, sehingga bisa dicontoh. Nah, terkait dengan nasihat perbaikan, ya ini saya ingin memulai dengan catatan umum dulu ya. Karena kalau saya membaca apa yang ditulis dalam, ini maksudnya kan di bagian di bawah kepada yang terhormat ketua ini kan perihal ya. Kalau kita baca ini perihalnya panjang sekali ya. Nah, saya nggak akan bacakan karena ini satu paragraf sendiri ya. Nah, saya lihat ya di bagian perihal permohonan ini mengesankan ya Pak Punatua Silalahi, ini Bapak ini mau menguji keseluruhan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Karena bunyinya saja adalah permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum sebagaimana telah diubah bla 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 bla. Nah, padahal Bapak kan hanya ingin menguji pasal tertentu kan. Ya. Nah, jadi fokus Pak ya. Jadi permohonan pengujian material pasal sekian, kalau ada ayatnya ya ayat sekian gitu ya, dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu umum dan seterusnya gitu ya. Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 ya. Nah, ini di dalam bagian perihal, masih di perihal, Bapak cantumkan juga ini. Serta peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 13 tahun 2010 ya. Tapi sebelumnya sebagaimana telah diubah dengan peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 19 tahun 2023 sebagaimana telah diubah dengan peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 13 tahun 2010 dan seterusnya. Ini Pak
Punatua dan kuasa hukumnya Pak Abdul Ghafur Sangaji ya. Ini sekira perlu membaca kembali mulai dari Undang-Undang Dasar. Kewenangan Mahkamah Konstitusi itu apa? Diberi kewenangan enggak secara konstitusional maupun dalam Undang-Undang MK ya, dan juga dalam PMK 7 tahun 2025 itu untuk menguji ya peraturan Komisi Pemilihan Umum. Ya. Nah, jawabannya sudah pasti Pak, tidak punya kewenangan. Yang punya kewenangan menguji legalitas peraturan KPU itu adalah Mahkamah Agung. Jadi kalau Bapak mau menguji ini, maka salah tempat Pak, kalau dibawa ke sini. Kalau Bapak hanya sebatas menguji norma dalam Undang-Undang Pemilu, nah boleh ke sini. Ya. Atau undang-undang yang lainnya lah, apa saja. Itu boleh ke sini. Tapi kalau Bapak juga menambahkan peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang, maka di sini bukan tempatnya Pak. Tempatnya itu ada di Mahkamah Agung. Ini pasti Pak Abdul Ghafur Sangaji tahu. Jadi itu mohon diperbaiki ya, itu terkait dengan perihal ya. Kemudian yang kedua ya, meskipun Bapak sudah mencantumkan hal-hal yang terkait dengan kewenangan mahkamah, saya kira perlu ditambahkan. Makanya nanti kalau melihat contoh putusan pasti ketemu itu. Apa itu? Ketentuan ya yang ada dalam Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundangan, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, bagaimana terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022. Di sana juga disebut terkait dengan kewenangan Mahkamah Konstitusi. Dan juga Bapak perlu menyebut yang tadi telah disebutkan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2025 tentang tata beracara dalam perkara pengujian undang-undang. Ya, itu. Nah, jadi itu hal yang penting terkait dengan kewenangan mahkamah. Kemudian terkait dengan kedudukan hukum. Ya, ini kalau setelah saya cermati, ini Pak Punatua ini belum menguraikan terkait kedudukan hukum. Ya, untuk itu bagaimana menguraikan tentang bagian kedudukan hukum, laki-laki harus melihat dari permohonan itu dari bagian duduk perkara. Ya, di sana tentu ada dua hal yang sangat penting. Ya, yang pertama tentu yang diberi kedudukan hukum itu kalau subjeknya ya itu perorangan warga negara Indonesia atau badan hukum publik atau badan hukum privat menurut hukum Indonesia. Ya. Nah, yang kedua itu baru satu hal. Yang kedua adanya kerugian konstitusional dari pemohonnya. Ya. Dan kerugian konstitusional itu dikaitkan, dihubungkan ya antara, jadi Bapak harus dalilkan dulu kerugian konstitusionalnya apa dengan berlakunya ya norma pasal dari undang-undang yang dimohonkan pengujian. Dalam hal ini Undang-Undang Pemilu ya, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Itu harus clear Pak ya. Harus clear dijelaskan ya. Adanya norma pasal itu ya, itu Bapak ini kan normanya Bapak pasal 169 huruf R ya. Itu Bapak dirugikannya, kenapa norma itu merugikan Bapak? Itu harus diargumentasikan dengan baik itu ya. Nah, yang berikutnya lagi ini terkait dengan alasan permohonan atau posita ya. Ini kalau saya baca posita permohonan pemohon, maka fokusnya ini kan terkait dengan isu mengenai autentifikasi ijazah dalam gelaran pemilu ya. Nah, harusnya ya
pemohon ini fokus kira-kira pasal berapa saja dalam Undang-Undang Pemilu itu yang memiliki keterkaitan dengan persoalan ijazah tersebut. Jadi bukan kemudian undang-undang secara keseluruhan, Undang-Undang Pemilu yang sekali lagi dimohonkan, ya. Nah, maka ini Bapak harus baca betul gitu loh. Tidak hanya satu pasal aja, mungkin pasal itu terkait dengan pasal-pasal lainnya, gitu ya. Nah, kemudian yang terkait dengan landasan pengujian, yakni pasal-pasal yang menjadi batu uji. Pasal itu ada di mana? Dalam Undang-Undang Dasar. Ini juga perlu Bapak ya telaah dengan baik, gitu ya. Kira-kira pasal mana yang pas. Kalau di sini kan Bapak sebutkan ada pasal 27 ayat 1, 28C ayat 1, 28D ayat 1, dan 28 dan 28F. Prinsipnya semakin banyak landasan pengujian yang Bapak cantumkan dalam permohonan, maka Bapak juga uraiannya harus semakin banyak. Jadi masing-masing Bapak harus argumentasikan kenapa pasal katakanlah 169 huruf R itu ya itu bertentangan dengan pasal 27 ayat 1 UUD NRI tahun 1945. Habis itu Bapak uraikan lagi, kenapa pasal itu bertentangan dengan 28C ayat 1. Kenapa kemudian uraikan lagi dengan pasal 28D ayat 1 dan terakhir dengan pasal 28F. Ya. Karena kalau Bapak nggak mau detail panjang uraiannya, Bapak sebaiknya bisa pertimbangkan untuk mengurangi landasan pengujian. Jadi cari pasal dalam Undang-Undang Dasar yang benar-benar straight to the point. Itu ya, yang langsung menurut Bapak itu merugikan ya. Nah, jadi itu yang terkait dengan posita. Nah, kemudian yang terkait juga dengan petitum nih, ya. Ini harus langsung menyebutkan satu persatu ini pasal yang diuji dalam Undang-Undang Pemilu, ya. Nah, jadi bukan keseluruhan, ya. Nah, petitum yang baik seperti apa? Itu sebetulnya sudah ada di dalam PMK nomor 7 tahun 2025. Nah, lihat aja yang ada di sini. Lihat juga boleh di contoh permohonan yang tadi saya sebutkan di dalam bagian duduk perkara. Ya. Jadi insya Allah kalau Bapak lakukan hal-hal tadi, maka walaupun tidak ada yang bisa memastikan peluang Bapak untuk kemudian perkara ini katakanlah paling tidak langsung patah gitu di awal itu lebih besar. Sebab ini Pak Bonatua seperti yang pernah saya sampaikan, yang memutus perkara ini bukan hanya kami bertiga panel, tetapi ada 9 orang hakim konstitusi, ya, kami termasuk. Tapi ada 6 yang lain, minimal diputus oleh 7 hakim konstitusi. Nah, beliau-beliau yang tidak masuk di panel ini kan harus kemudian punya keyakinan. Salah satu yang membentuk keyakinan itu adalah kalau presentasi permohonan, isi permohonannya itu sesuai dengan apa yang ada dalam PMK nomor 7 tahun 2025. Yang sesuai bagaimana yang ada dalam contoh putusan yang tadi misalnya saya sebutkan. Jadi itu barangkali yang bisa saya sampaikan dan perlu dipertimbangkan oleh pemohon. Ya. Sekira cukup yang mulia Pak Ketua Panel, kami kembalikan. Terima kasih Yang Mulia. Itu beberapa hal ya, tambahan dari saya. Pertama, ini di luar soal identitas, itu cukup identitas diri saja di halaman awal itu. Jadi pada prinsipnya permohonan pengujian undang-undang itu kan cuma 4 bagian. 1, soal kewenangan mahkamah. Kalau identitas itu udah pastilah di awalnya.
Yang kedua soal legal standing. Yang ketiga alasan-alasan permohonan atau petitum. Yang keempat aposita. Yang keempat apa yang dimohonkan untuk diputus yang sering disebut dengan petitum. Nah itu pokoknya yang ada dalam permohonan di Mahkamah Konstitusi. Nah, tapi sebelum saya menguraikan satu persatu, saya hanya mau mengingatkan kepada pemohon dan kuasanya bahwa berdasarkan pasal 24C ayat 1 Undang-Undang Dasar 45, nanti tolong dibaca lagi oleh pemohon, terutama kuasa hukumnya. Pasal 24C itu mengatakan kewenangan Mahkamah Konstitusi itu hanya menilai undang-undang terhadap undang-undang dasar. Nah, kalau ada yang lain Perpu. Nah, di luar itu enggak. Jadi kalau Pak Bonatua dan kuasanya meminta kami untuk mengoreksi peraturan KPU, enggak di sini tempatnya, Pak. Bapak datang ke Mahkamah Agung. Kalau Mahkamah Konstitusi itu clear ditentukan oleh konstitusi, undang-undang terhadap undang-undang dasar. Nah, oleh karena itu, coba dipikirkan serius, apakah akan terus dengan permohonan ini, atau akan pindah ke tempat lain. Nah, itu yang paling penting. Jadi ini kalau tidak berada dalam kewenangan mahkamah, maka mahkamah akan menyatakan bahwa ini tidak memenuhi syarat formil. Itu yang perlu, karena targetnya pemohon ini kan jelas ini, apa yang ada dalam peraturan KPU kan. Kalau undang-undang itu ya normanya umum, abstrak, dan bahkan telah beberapa kali diuji. Kalau yang mau saudara-saudara persoalkan itu adalah peraturan KPU, nah itu bawa ke Mahkamah Agung, bukan Mahkamah Konstitusi. Karena konstitusi kita memang membelah secara jelas. Kalau di bawah undang-undang itu kewenangannya Mahkamah Agung. Itu clear. Itu yang pertama. Yang kedua, di bagian awal permohonan itu berkenaan dengan kewenangan mahkamah. Tolong nanti dicantumkan secara sistematis, Pak Bonatua dan kuasa hukum. Kewenangan mahkamah itu dimulai dari pasal 24, pasal 24C ayat 1, kemudian diikuti Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, lalu terakhir itu PMK nomor 7 tahun 2025. Nah itu semua harus Bapak konteskan kalau yang diuji itu adalah undang-undang atau bagian tertentu dari undang-undang. Karena yang diuji adalah norma atau pasal sekian dalam undang-undang, sehingga Mahkamah Konstitusi berwenang untuk menguji permohonan ini. Menguji dan memutus permohonan ini. Kalau itu, nah makanya tadi saya katakan, peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang itu bukan kewenangan Mahkamah Konstitusi. Itu harus clear itu. Karena itu menyangkut kompetensi absolut pengadilan. Kompetensi absolut Mahkamah Konstitusi adalah undang-undang terhadap undang-undang dasar. Itu satu yang harus diperbaiki. Yang kedua, soal legal standing, tadi dua hakim panel sudah menjelaskan juga. Legal standing itu ada syarat-syaratnya. Pertama, kalau ini adalah perseorangan warga negara Indonesia, itu sudah jelas dibuktikan dengan KTP. Lalu yang harus dibuktikan adalah mengapa norma atau pasal yang dimohonkan pengujian itu merugikan hak konstitusional pemohon atau setidak-tidaknya berpotensi merugikan hak konstitusional pemohon yang dalam batas penalaran yang wajar dipastikan akan terjadi. Jadi kalau dia potensial itu dalam batas penalaran yang wajar dipastikan terjadi. Jelaskanlah misalnya, karena yang di sini yang dimohonkan adalah pasal 169 huruf R misalnya. Mengapa pemohon dirugikan? Harus dibuktikan ke Mahkamah Konstitusi. Sebab kalau tidak bisa membuktikan itu, permohonan itu berhenti sampai di legal standing, NO jadinya. Dalam kapasitas apa pemohon
dirugikan atau potensi dirugikan dengan berlakunya norma ini. Itu harus dijelaskan, harus ada buktinya. Nah, itu yang soal legal standing. Itu yang saudara nanti lihat bagaimana mengkonstruksikan legal standing. Itu yang kedua. Yang ketiga, alasan-alasan permohonan atau posita yang perlu saudara kemukakan adalah mengapa pasal-pasal yang diuji itu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 45. Misalnya saudara di sini menggunakan pasal 27 ayat 1, pasal 28 ayat 1, kemudian pasal 28D ayat 1, 28C ayat 1, 28D ayat 1, 28F. Jelaskan mengapa pasal 169 huruf R itu bertentangan dengan pasal 27 ayat 1. Lalu dijelaskan juga mengapa dia bertentangan dengan pasal 28C ayat 1. Mengapa bertentangan dengan pasal 28D ayat 1. Mengapa bertentangan dengan pasal 28F. Tidak cukup dengan menyebutkan ini bertentangan dengan ini, tidak cukup begitu. Harus ada dasar argumentasinya. Karena yang akan kami nilai adalah argumentasi yang menyatakan pasal itu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar. Itu yang akan dinilai oleh mahkamah. Jadi bisa dengan menjelaskan secara sosiologis, secara politis, perbandingan, menggunakan putusan-putusan pengadilan termasuk putusan Mahkamah Konstitusi untuk menjelaskannya. Nah, itu yang akan kami nilai. Nah, yang terakhir ini soal posita sudah, petitum. Petitum di Mahkamah Konstitusi itu spesifik. Jadi petitumnya itu harus menyatakan norma yang diuji itu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan harus dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat kalau pasal itu mau dihapus semuanya. Tapi kalau pasal itu mau dimaknai, dinyatakan bahwa pasal X dalam Undang-Undang nomor sekian, tambahan lembar negara dan segala macamnya itu dilengkapi, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 45 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai. Itu kalau maunya pemaknaan. Jadi kita tidak mau menghilangkan pasal itu, tetap mempertahankannya tapi memberikan makna baru. Nah, kemukakanlah apa makna baru yang diinginkan. Jadi karena apa? Karena di permohonan saudara itu tidak lazim. Misalnya menyatakan bahwa pasal 169 huruf R Undang-Undang 17 tahun 2017 tentang pemilihan umum sebagaimana diubah dengan Undang-Undang 7 2003 tentang bla bla. Nah, ini enggak ada apanya, lembaran negara, tambahan lembar negaranya terus cantumkan. Bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 sepanjang tidak dimaknai apa makna yang dimintakan itu. Nah, terus cantumkan. Nah, itu apanya? Tidak boleh misalnya di sini memerintahkan kepada KPU. Kami nggak bisa memerintah KPU dalam hal pengujian undang-undang. Kalau dalam sengketa pilkada, sengketa pileg, sengketa pilpres, itu kita bisa memerintah KPU. Melakukan pemungutan suara ulang kah, melakukan pemilihan ulang kah, melakukan rekapitulasi ulang, dan segala macam itu bisa. Termasuk misalnya membatalkan mendiskualifikasi dan mencari calon baru, itu bisa. Tapi kalau dalam pengujian undang-undang nggak bisa. Apalagi memerintahkan panitera Mahkamah Konstitusi untuk memuat putusan ini. Nah, nanti tolong dipelajari bagaimana mengkonstruksikan. Lalu apabila mahkamah berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya, ex aequo et bono. Berhenti di situ, tidak perlu ada penutup. Bisa dipahami? Oke, terima kasih. Nah, sekarang ada yang mau ditanggapi itu cukup? Cukup yang mulia, cukup jelas dan cukup clear. Nah, kalau cukup, nah sekarang kami sampaikan kepada saudara prinsipal dan kuasa hukum dengan nasihat kami sore hari ini ada 3 pilihan yang tersedia. Nah, Pak Unatua sudah tahu itu pilihannya, sudah ketawa beliau. 1,
meneruskan permohonan ini tanpa memperbaiki, boleh. Jadi kalau sudah dianggap ini sempurna, tidak perlu perbaikan, boleh diteruskan tanpa perbaikan. Yang kedua, kalau menganggap permohonan ini tidak memenuhi persyaratan, perlu waktu yang lama, bisa juga ditarik. Ini kami tarik dulu permohonan ini, boleh. Yang ketiga, kalau permohonan ini tetap dipertahankan tapi dengan memperbaiki, nah kita kasih waktu. Ada waktu untuk pemohon dan kuasa memperbaiki permohonan ini paling lama 14 hari dari sekarang. Jadi waktu maksimal untuk memperbaiki adalah 14 hari dari sekarang. Jadi kalau sekarang Rabu 19 November 2025, batas akhir menyampaikan perbaikan permohonan kepada Mahkamah adalah Selasa 2 Desember 2025. Jadi Selasa 2 Desember 2025, berkas perbaikan permohonan, baik hard copy serta soft copy diterima Mahkamah Konstitusi paling lambat tanggal 2 Desember 2025 pukul 12.00 WIB. Itu paling lambat. Kalau lebih cepat dari itu diperbolehkan. Dalam hal perbaikan mau diserahkan melalui pos, tolong di amplopnya itu ditulis perbaikan permohonan nomor berapa. Bisa ya? Itu dipahami. Itu yang pertama. Yang kedua, daftar alat bukti tolong disesuaikan. Jadi nanti Anda bisa komunikasikan dengan dengan kepanitraan, daftar alat bukti dan syarat kelengkapan bukti. Jadi kalau buktinya tidak memenuhi syarat, itu juga bisa cacat formal. Misalnya tidak dileges, tidak ada bukti dan segala macamnya. Nah, itu beberapa hal yang bisa disampaikan. Kalau saudara kesulitan mencatat apa yang kami sampaikan tadi, setelah sidang ini, mungkin beberapa waktu kemudian bisa cek rekaman YouTube persidangan kita. Nah, semuanya akan direkam secara baik, akan ada di situ, atau ada juga risalahnya. Bisa dipahami Pak Penantua dan kuasa? Bisa ya? Bisa Yang Mulia. Bisa Yang Mulia. Oke, cukup. Kalau bisa, kami menunggu ini batas waktu perbaikan. Mau memilih yang satu, silakan. Milih yang dua, monggo. Memilih yang tiga juga tidak apa-apa. Kita sediakan pilihan-pilihan itu untuk pemohon. Terima kasih. Dengan demikian, sidang pendahuluan untuk permohonan nomor 216 PUU 23 Romawi tahun 2025 dinyatakan selesai, sidang ditutup. Hadirin dimohon berdiri. Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi meninggalkan ruang persidangan. Hadirin disilakan duduk kembali. Hadirin yang kami hormati, demikianlah persidangan pada hari Rabu tanggal 19 November 2025 untuk perkara nomor 216 garis miring PUU garis datar 23 Romawi garis miring 2025 telah selesai. Kami informasikan bahwa berkas perbaikan permohonan baik hard copy serta soft copy dapat disampaikan kepada Mahkamah paling lambat pada hari Selasa tanggal 2 Desember 2025 pada pukul 12 waktu Indonesia Barat. Selanjutnya, sidang untuk perkara nomor 203 garis miring PUU garis datar 23 Romawi garis miring 2025 pada pukul